Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan kali ini. Salat berserta salam tak lupa pula kita anjurkan kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah pengembangan pendidikan masyarakat dunia, Bapak Refinaldi SPD MPD. Selanjutnya kepada seluruh anak kelas 4B yang kami cintai. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan yang pertama yaitu perkembangan ideologi kapitalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi. Yang pertama, mari kita kaji itu dulu apa ideologi. Pada dasarnya ideologi berasal dari bahasa Latin yaitu artinya ideas, artinya pemikiran, dan logis logika, ilmu pengetahuan. Yang dapat definisikan ideologi yaitu ilmu mengenai keyakinan dan cita-cita. Kemudian selanjutnya kapitalisme. Kapitalisme dalam perekonomian yang menekankan peran kapital atau modal yaitu kekayaan dan segala jenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan di produksi dan lainnya. Einstein menyebutkan kapitalisme sebagai sistem sosial menyeluruh dan bukan hanya sekedar sistem perekonomian. Sejarah perkembangan kapitalisme. Robert Leonard Einstein 1988 menyebutkan bahwa revolusi komersial dan industri pada dunia modern awalnya dipengaruhi oleh asumsi-asumsi kapitalisme dan mekanisme. Ya, direduksi kepada pengertian sederhana, kapitalisme adalah sebuah sistem produksi, distribusi, dan pertukaran yang mana kekayaan yang dikumulasikan diinvestasikan kembali kepada pemilik pribadi untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga yaitu sejarah kelahiran sosialisme. Setelah melebar sayap-sayap ideologi liberalisme dan kapitalisme, maka dunia telah menyebutkan ideologi yang penuh dengan praktisme hidup. Sikap individualisme, komersialisme, haberisme, materialisme, dan sekularisme ini telah menimbulkan masalah sosial pada tingkat unit sosial terkecil, seperti melemahkan ikatan emosional dan keluarga, disorientasi di organisasi nasional, dan pada skala yang timbulnya aliansi sosial yang sebut agama dengan sosial dan kehidupan masyarakat ekonomi. Mereka menentang individu sebagai dasar pribadi, juga kebebasan ekonomi yang perlu memelihara negara. Saham sosialisasi pengusaha industri negara bukan semata untuk diutamakan mencari keuntungan yang melebihi usaha keuntungan. Liberalisme sendiri adalah filsafat politik dan moral yang menekankan kebebasan individu, kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia, serta pembatasan kekuasaan dalam suatu negara. Filsafat ini lahir sebagai respon terhadap otoritarisme, ketidakadilan sosial, dan sistem feodal di Eropa. Mungkin sekian untuk materi selanjutnya, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya Suci Wulandari. Selanjutnya yaitu tentang liberalisme. Di sini liberalisme adalah filsafat politik dan moral yang menekankan kebebasan individu, kesetaraan, perlindungan hak asasi manusia, serta pembatasan kekuasaan negara. Filsafat ini lahir sebagai respon terhadap otoriter, ketidakadilan sosial, dan sistem feodal di Eropa. Liberalisme berpusat pada keyakinan bahwa individu adalah entitas otonom yang memiliki hak dasar yang tidak boleh diganggu-gugat. Prinsip utamanya yaitu kebebasan individu, dan kesetaraan di mata hukum, pemerintah terbatas. Selanjutnya yaitu ekonomi pasar bebas. Liberalisme modern, negara mengambil peran aktif dalam pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Contohnya New Deal Amerika Serikat di era 1930-an, lahirnya konsep negara kesejahteraan
welfare state untuk mengurangi kemiskinan. Liberalisme kontemporer abad ke-21 fokus pada isu kesetaraan gender, hak LGBTQ, dan keadilan iklim. Selanjutnya demokrasi. Demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistem ini keputusan politik dibuat berdasarkan partisipasi warga negara, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih. Demokrasi menjunjung tinggi prinsip kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Dengan demikian, demokrasi berarti kekuasaan rakyat atau pemerintah oleh rakyat. Demokrasi dapat ditelusuri dari berbagai peradaban, mulai dari zaman kuno hingga modern. Dan perkembangan demokrasi dalam berbagai periode sejarah yaitu demokrasi kuno, Yunani kuno abad ke-5 sebelum Masehi. Demokrasi pertama kali berkembang di Athena Yunani sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Demokrasi Athena bersifat langsung, di mana warga negara laki-laki memenuhi syarat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di majelis rakyat. Yang kedua yaitu demokrasi di Roma kuno, 509 sampai 27 sebelum Masehi. Republik Romawi memperkenalkan sistem perwakilan. Di masa kekuasaan dipegang oleh senat dan konsul yang dipilih. Yang ketiga, demokrasi di abad pertengahan dan Renaissance. Pada abad pertengahan, sistem monarki feodal mendominasi, tetapi konsep demokrasi mulai berkembang melalui piagam seperti Magna Carta di Inggris yang membatasi kekuasaan raja dan memberi hak kepada kaum bangsawan. Yang keempat, revolusi dan demokrasi modern. Abad ke-18 sampai 20. Revolusi Amerika dan revolusi Prancis menjadi tonggak penting dalam perkembangan demokrasi modern. Selanjutnya yaitu demokrasi kontemporer. Demokrasi di era modern berkembang dengan berbagai bentuk, termasuk demokrasi liberal, demokrasi sosial, dan demokrasi partisipatif. Selanjutnya yaitu dampak masyarakat dunia. Dampak kapitalisme. Dampak positifnya pertumbuhan ekonomi cepat, meningkatnya kesejahteraan individu, pilihan barang dan jasa lebih banyak. Dampak negatifnya yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi, eksploitasi tenaga kerja, krisis ekonomi. Kedua yaitu dampak ideologi sosialisme. Yang pertama, dampak positif, keadilan sosial, layanan publik terjamin, stabilitas ekonomi, dan dampak negatifnya yaitu kurangnya inovasi dan efisiensi, birokrasi dan korupsi, kurangnya kebebasan ekonomi. Yang ketiga yaitu dampak ideologi liberalisme. Dampak positifnya yaitu kebebasan individu dijunjung tinggi, inovasi dan kemajuan teknologi, toleransi dan hak asasi manusia. Dampak negatifnya yaitu moralitas relatif, ketimpangan sosial, dan konsumerisme dan hedonisme. Yang keempat yaitu dampak ideologi demokrasi. Dampak positifnya yaitu pemerintahan yang akuntabel, kebebasan berpendapat dan berorganisasi, hak asasi manusia dijamin. Dan dampak negatifnya yaitu politik yang tidak stabil, korupsi dan populisme, dan proses pengambilan keputusan lambat. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Terlebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.